Presiden Prabowo Subianto mengundang Taipan RI ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Maret 2025. Dalam kesempatan ini, Prabowo ternyata mendatangkan miliarder dan investor kawakan asal Amerika Serikat, Ray Dalio. Prabowo lantas memperkenalkan para Taipan besar tersebut kepada Ray Dalio, yang telah didapuk sebagai Dewan Pengawas Danantara Sovereign Wealth Fund, SWF, Indonesia yang baru dibentuk. Adapun para Taipan tersebut AL, Haji Isam, Aguan, Anthony Salim, Boy Thohir, Anindya Bakrie, James Riyadi, Hilmi Panigoro, Frankie Osman Wijaja, Prajogo Pangestu, Tommy Winata, dan Chairul Tanjung. Sosok Ray Dalio bagi Prabowo Subianto bukan sesuatu yang asing. Sebelumnya, Prabowo juga menjadikan investor AS tersebut sebagai pemateri di acara pembekalan menteri pada bulan Oktober 2024 lalu. Posisi penting Ray Dalio di lingkaran kekuasaan Indonesia tak terlepas dari kehebatannya di dunia ekonomi selama puluhan tahun. Lantas apa hebatnya Ray Dalio sampai bisa dipercaya Prabowo? Sejak 1985, pria kelahiran 8 Agustus 1949 ini merupakan investor dan pemilik perusahaan dana lindung nilai, hedge fund, Bridgewater Associates. Selama mengembangkan Bridgewater, Ray Dalio sangat memahami dinamika pasar global, khususnya terkait mata uang dan suku bunga. Dengan pemahaman tersebut, Ray Dalio bisa mempunyai strategi membawa perusahaannya mendulang keuntungan. Salah satunya terjadi saat gejolak pasar saham tahun 1987. Kala itu Ray Dalio bisa membuat Bridgewater untung besar sebab sukses melakukan diversifikasi dan manajemen risiko. Pemahaman pasar saham, mata uang, suku bunga, dan aspek makroekonomi lain juga membuat Bridgewater jadi hedge fund paling moncer di dunia. Pada 2005, Bridgewater Associates sempat dinyatakan sebagai perusahaan hedge fund terbesar yang mencatatkan rekor hanya 3 kali menekan kerugian. Sisanya selama kalender perdagangan 1991 sampai 2005, perusahaan selalu mencatatkan keuangan. Bisa memprediksi kapan negara maju dan gagal. Sebagai investor yang paham seluk-beluk perekonomian global, Ray Dalio juga menuangkan gagasan dalam buku. Paling populer adalah The Changing World Order, Why Nations Succeed and Fail, 2021, yang berisi gagasannya soal memprediksi negara bisa berhasil dan gagal. Sesuai namanya, buku tersebut berisi perjalanan negara menuju keberhasilan, hingga kegagalan yang bisa memberi pelajaran setiap pemerintah agar tak mengulangi kesalahan serupa. Ray Dalio menyebut, suatu negara di seluruh dunia akan mengalami pertumbuhan dan kemunduran dengan mengacu pada perjalanan Inggris, Belanda, dan Cina. Dia menyebut ada 5 siklus, yakni kebangkitan, keemasan, puncak, krisis, dan terakhir kolaps. Jika dideskripsikan, maka suatu negara semua hanya negara kecil, lalu perlahan bangkit menjadi negara kuat. Pada titik ini, negara tersebut akan melakukan eksploitasi kepada negara lemah yang dibarengi kekacauan situasi dalam negeri, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, hingga pengangguran. Lalu setelah mencapai puncak kekuatan, suatu negara akan menghadapi kekacauan. Biasanya negara tersebut akan punya banyak uang, lemahnya mata uang, hingga perpecahan internal yang disebabkan oleh situasi politik. Dari pola-pola tersebut, Ray Dalio mengajak banyak negara untuk bisa mendeteksi situasi global dan dalam negeri guna mengetahui kondisi negara. Apakah bisa bertahan atau menuju kehancuran? Pada titik ini, dalam bukunya dia menyarankan agar suatu negara melakukan hal-hal sebagai berikut agar terhindari kebangkrutan. Antara lain, 1. Menjaga keseimbangan antara uang dan pertumbuhan ekonomi. 2. Memastikan stabilitas politik dan sosial. 3. Menjaga pengelolaan utang. Dan 4. Tidak mencetak uang secara berlebihan. Singkatnya, Ray Dalio berargumen bahwa negara bangkrut bukan terjadi tiba-tiba, tapi sudah ada pola yang bisa dihindari, bahkan tetap berada di masa keemasan. Secara pribadi, kesuksesannya menjadi investor membuat Ray Dalio punya harta banyak. Forbes 2025 mencatat Ray Dalio punya harta 14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 228 triliun rupiah
dan menjadikannya sebagai orang terkaya ke-163 di dunia.